Kristus, kita boleh berada di tempat ini, kita boleh datang, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita akan segera mulaikan doa kita, ibadah kita pada saat sore menjelang malam hari ini. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau membawakan persembahan kita yang terbaik dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang kasih ya Tuhan. Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini
Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Masih bersuka cita kawan-kawan? Kita sorakan haleluya 3 dulu ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia gerakanku, oh dia gerakanku. Suka dia gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku.
semuanya boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dahsyat Yesus. Haleluya, haleluya.
Biarlah hanya Engkau yang layak disenangkan Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus Kristus akan mendengarkan Tuhan sebagian dari pengalaman firman-Mu Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus yang akan membawakan kami Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan sebagian ucapan syukur dan firman yang akan dibagikan. Biarlah kuasa-Mu yang turut beserta untuk malam ini Tuhan, dan biarlah obsesi pada saat malam hari ini Tuhan Engkau yang sertai. Nama-Mu dipuji, dimuliakan selalu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan kepada yang bertanggung jawab. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Maaf dulu nih. Kurang semangat Ra kayaknya Ra. Oke. Lebih semangat lagi kita ya. Oke, 1, 2, 3. Shalom semuanya. Haleluya. Kayaknya masih nggak semangat ya sekarang. Mungkin karena dingin kali ya. Iya kayaknya habis hujan. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Sekarang kita ada obsesi, dan obsesinya agak berbeda tentunya ya. Wah, apa tuh yang berbeda tuh? Kayaknya seru. Obsesinya ini kita akan membahas suatu tema, ya, bukan kesaksian sih, lebih tepatnya tentang yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang relevan sama kita ya. Iya. Apa tuh namanya tuh Kak? Kamu bisa. Kalau itu namanya stop intimidasi. Oh iya, ya sih, anak muda banget ya. Mungkin gak apa ya. Pasti kita, setiap dari kita itu pasti ada merasakan intimidasi. Mungkin dari, bukan hanya dari teman, mungkin juga kadang suka tertekan dari orang tua. Cuma sekarang kita juga pengen tahu nih sebenarnya arti intimidasi itu apa sih, dan sekarang kita membawa pemateri yang sangat luar biasa. Siapa Kak kalau boleh tahu Kak? Itu pendeta muda Laura Carolina Panggabean. Wah, silakan Kak Laura. Tepuk tangannya dong. Nah, untuk untuk mengantar acara ini adalah lebih baiknya kita baca firman-Nya dulu ya Kak ya. Iya, benar. Silakan Kak dibacakan. Dari Mazmur 107 ayat 14. Teman-teman boleh sekalian buka juga ya. Yuk mari kita buka sebentar. Mazmur 107 ayat 14. 1, 2, 3. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Amin. Ya, sekarang kita udah kedatangan Kak Laura nih. Asik. Materi yang sangat luar biasa. Oke Kak, boleh perkenalan dulu Kak? Shalom. Aduh, lemas banget, perasaan kayak lagi ngadirin ibadah kaum duda dan janda ya. Shalom. Sepertinya tadi WL-nya terintimidasi ya. Dia nggak sih? Kurang semangat ya. Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Laura Carolina Panggabean. Udah kenal ya? Udah ya. Saya saya lebih tepatnya sih, saya lebih senang sekarang dipanggil dengan sebutan konselor, karena saya banyak mengkonselingin orang gitu ya. Ya termasuk yang terintimidasi. Perkenalan dirinya apa aja ya? Itu aja kan? Itu aja. Ya oke. Jadi kalau misalkan untuk yang lain-lainnya boleh langsung kontak Japri aja. Oke, terima kasih. Ya, Ira, sebelum kita mulai, kita persembahan dulu kali ya. Oh, oke. Yuk, mari teman-teman yang pelayan persembahan, silakan maju. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu Bapa, kami bisa berkumpul di sini menghadiri acara obsesi Tuhan. Tuhan, Kau berkati acara kami Tuhan, dan biarlah ini
Saya dulu deh. Oke, kakak dulu aja. Oh, oke. silakan. Nah, saya ingin bertanya nih Kak nih. Oh ya, sebelum kita ke pertanyaan lupa nih. Maksud tujuan Mazmur 107 ayat 14 apa tuh Kak? Boleh diceritakan sedikit? Sebenarnya kemarin waktu dikasih tema stop intimidasi itu intimidasi sebenarnya ya yang dikasih ke saya. Tapi pasti ada keinginan kita untuk tidak terintimidasi. Nah makanya begitu dikasih dan ditawarkan tema ini, saya langsung cari-cari apa ya intimidasi itu sebenarnya apa. Makanya di dalam Mazmur 107 ayat 14 dibawanya keluar dari dalam gelap dan kelam dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Jadi intimidasi itu sebenarnya kayak belenggu gitu ya. Bener gak? Belenggu yang mengikat, yang nggak bisa lepas. Nah intimidasi apa saja nanti kita bisa tanya jawab. Intimidasi itu mungkin terkesannya simple, cuma gitu doang, apalagi bullying dan segala macamnya itu termasuk intimidasi. Tetapi itu mengikat, makanya dibawanya keluar dari dalam gelap dan kelam. Jadi kalau orang terintimidasi itu kondisinya tuh gelap, kelam, ya, gak punya pengharapan. Oleh sebab itu perlu ada Yesus yang menarik keluar dari segi spiritualnya ya, menarik keluar supaya tidak terintimidasi. Itu sih ayatnya. Kalau saya Esra ya. Berarti artinya lebih kepada sesuatu yang membelenggu kita, yang mengekang kita, yang kayak kita nggak bisa keluar. Ya otomatis, karena intimidasi itu kan banyak hal yang mencoba. Jadi seperti kita di dalam suatu ruangan terjebak, nggak bisa keluar, nggak ada pintu. Itu intimidasi. Mau yang mengintimidasi maupun yang terintimidasi. Ya, jadi itu dua hal yang sama. Gitu. Untuk yang mengintimidasi juga itu sama mengikat bagi dia ya. Iya. Mengikat karena apa gini? Contohnya gini, ada orang suka mengintimidasi orang lain. Suka banget. Suka buat orang susah. Suka buat orang menderita. Suka banget. Gitu ya. Suka menjelekkan. Suka kalau nanti kata intimidasi itu sendiri adalah sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan. Nah, itu suka banget dilakukan. Berarti dia terjebak di dalam situ, terbelenggu. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu hal. Oke. Nah biasanya tuh apa sih Kak yang mengaruhi seseorang untuk bertindak intimidasi itu? Kayaknya dia rasanya gelisah gitu kalau nggak mengintimidasi seseorang itu gitu. Jawaban saya simpel banget, karena masa lalunya. Kenapa orang mengintimidasi? Karena pernah diintimidasi. Bener ya? Bener gak? Coba kamu bullying sama teman kamu karena kamu udah pernah dibullying sama temenmu. Oh dia mesti merasakan hal yang sama dengan gue gitu kan? Gak bisa gitu kan? Jadi akhirnya perilaku yang dari masa lalunya yang tidak selesai, yang tidak beres, tidak berdamai, tidak ada jalan keluar, secara automatically pasti akan melakukan hal yang sama pada orang lain. Ya, terus pasti saya cari-cari ini kan nih, itu ada beberapa bentuk intimidasi dan itu ada dua kategorinya. Bentuk intimidasi ada verbal maupun fisik. Ya. Dan tolong jelasin Kak, contoh-contohnya dan juga pengertiannya. Oke, intimidasi sebenarnya ada 3 ya, bukan cuma 2. Jadi intimidasi verbal, non verbal, dan intimidasi sosial. Jadi yang verbal itu contohnya perkataan yang menyakitkan, merendahkan gitu ya, memojokkan, mengejek, ya menimbulkan sampai menimbulkan rasa takut, gak nyaman. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, walaupun siapapun itu, don't say anything the bad words. Jangan mengucapkan kata-kata yang gak enak gitu. Ya contohnya gak usah lah jauh-jauh physically lah, lu gendut lu gitu ya. Secara otomatis kita kan, aku gendut gitu ya kan. Secara otomatis cewek-cewek gimana?
aduh mesti kurus gitu ya. Jadi gara-gara pacarnya bilang gemuk, jelek, ya terintimidasi dan dia ada yang positifnya jadi kurus, negatifnya banyak. Ya, sampai akhirnya bunuh diri dan segala macamnya. Jadi intimidasi yang verbal itu perkataan yang menyakitkan, merendahkan, memojokkan, mengejek, bahkan menimbulkan rasa takut. Lalu yang non verbal itu memukul, meludahi, menginjak, mendorong, menampar, menendang, sampai akhirnya membunuh. Itu yang non verbal. Nah, yang sosial adalah menyakiti reputasi, hoax, memfitnah. Wah, itu intimidasi banget tuh. Misalkan contohnya si A dan si B sebenarnya nggak pacaran, tapi karena deket, tapi diomongin pacaran mulu gitu ya kan. Udah nggak bener lah pacarannya, bla 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 segala macam. Padahal sebenarnya mereka nggak ngapa-ngapain. Tetapi oleh intimidasi itu, ini berdua bisa jadi masalah. Ya, jadi soal yang intimidasi itu hati-hati, saya bilang hati-hati ya. Itu. Ada lagi Esra? Oh, berarti lebih bersifat ke negatifnya. Terus apa bisa berdampak positif juga? Nah, ini dia pertanyaan bagus. Apakah intimidasi bisa berdampak positif? Saya bisa jawab dua option. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung. Ada orang terintimidasi karena perilaku yang tidak enak, karena kata-kata yang tidak enak, memiliki positif mindset. Wah, dia merendahkan saya nih, saya harus menunjukkan bahwa saya memang hebat, saya bisa lebih. Terintimidasi nggak? Ini contohnya deh, kerja di tempat bosnya kalau maki-maki, kamu tuh kerja nggak beres deh, apa-apa nggak beres, apa-apa nggak beres. Mau nggak mau kita terpacu ya, untuk lebih baik lagi. Itu as a positive thinking. Tapi kalau yang kedua, nggak mau, negatif. Ngapain lah kerja di sini gitu ya, lama-lama pusing, lama-lama nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Orang yang kena intimidasi itu mengerikan ya, saya kasih tahu ya, bisa depresi, bisa bunuh diri, bisa kesehatan memburuk, kualitas memburuk, tidur memburuk, nafsu makan memburuk. Itu karena apa? Karena dia tidak bisa keluar dari intimidasi itu. Makanya tadi saya bilang ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang negatif ini ketika kamu tidak bisa keluar dari intimidasi itu, terjerembab di dalam, nggak bisa keluar. Jadi akhirnya seperti itu. Sebab itu ketika apapun yang kita hadapi, intimidasi apapun, berpikirlah secara jernih. Ya, ada yang orang gara-gara seperti artis Korea itu ya, karena dibullying, cuma kata-kata doang sih di Instagramnya, karena nggak siap dan nggak kuat, akhirnya dia bunuh diri. Itu yang nggak boleh. Sebab itu tadi awal saya bilang, ketika kita terbelenggu oleh intimidasi, kita nggak bisa keluar, terjerembab, kelam, gelap, maka ada satu pribadi Yesus yang bisa mengeluarkan kita dari situ. Itu spiritual ya. Nanti yang jiwanya bisa saya jelaskan lagi ya. Ira mau bertanya? Ira mau bertanya, silakan. Makin banyak pertanyaan makin bagus. Kalau ini kan kita ngomongin intimidasi kan kayaknya itu paling cuma di luar, tapi sebenarnya kan enggak juga ya. Kadang juga di dalam gereja, di dalam pelayanan kita juga merasakan intimidasi. Nah, kalau menurut kakak itu gimana tuh kak? Di dalam gereja tuh biasanya intimidasinya apa aja tuh kak? Intimidasi di gereja yang paling simpel adalah lu gak usah melayani, lu tuh dosa. Pernah ngalamin? Lu gak usah setia sama Tuhan, Tuhan tuh gak jawab doa lu. Pernah kayak gitu? Itu intimidasi di gereja. Ini lagi dengerin nih khotbah, udah gak usah dengerin, gak ada gunanya buat lu. Udah gak usah rajin-rajin ke gereja, gak usah menyembah Tuhan, gak usah memuji Tuhan, gak usah melayani, gak usah. Ngapain hidup lu gitu-gitu aja? Itu intimidasi di dalam gereja. Tapi kalau kita kakak-kakak pembina atau kakak-kakak rohani atau kakak-kakak senior yang mengintimidasi, saya rasa nggak ada ya. Tapi nggak tahu ya kalian tadi terintimidasi nggak? Soal ketawa
ketawa Cornel, berarti terintimidasi Cornel ya. Saya lihat dari belakang kok pucet banget sih Cornel gitu ya. Mungkin kamu terintimidasi. Jadi seperti itu. Di gereja kalau ditanya ada intimidasi, ada. Ya. Nggak usah rajin-rajin ke gereja. Yang ngomong siapa? Kadang-kadang dari teman. Kadang-kadang pikiranmu sendiri. Tuh. Ya kan? Benar kan? Ngapain lah ikut koper terus lu juga gak dianggap di situ, gak dianggap. Nih kata-kata negatif kan, kata-kata menjelekan kan, nah itu bisa jadi intimidasi. Itu sih Ira. Kalau di dalam Alkitab sendiri ada nggak tuh Kak contoh orang yang terintimidasi bahkan sampai bunuh diri gitu Kak? Oke, terintimidasi. Saya jelaskan ada 5 nih. Ada 5 di dalam Alkitab terintimidasi, model-model intimidasi. Yang pertama adalah Daud versus Goliat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Bangsa Israel itu ketakutan sama Goliat. Karena gede, berkoar-koar. Siapa yang berani lawan saya? Mereka kecil-kecil, ciut deh. Gitu ya. Terintimidasi lah, termasuk si Saul. Udah keringetan, nih mikirin gimana lawan Goliat. Ternyata ada Daud yang berani. Daud itu work out, keluar dari kebiasaannya, keluar dari ketakutannya. Jadi intimidasi itu harus keluar dari situ, jangan dibiarin. Ya, yang kedua, saya cuma 5 aja sih ya. Yang kedua adalah Hana dan Penina. Hana tuh tahu nggak siapa? Hana, hah? Nggak kenal lah. Ibunya Samuel. Ibunya Samuel, dia terintimidasi dengan madunya. Dia seorang istri nggak bisa punya anak, terintimidasi dong dengan madunya. Lu nggak bisa punya anak, gue bisa punya anak. Terintimidasi, tapi dia lari kemana? Lari ke obat-obatan nggak? Nggak, no. Kemana dia lari? Kemana? Jawab yang kencang, kemana? Ke rumah Tuhan. Kepada siapa? Kepada siapa? Imam Eli. Jadi kalau kalian terintimidasi, nggak usah cari kemana-mana, nggak usah cari ke pub, nggak usah, nggak ketemu jawaban. Ke rumah temen Tuhan sampai 3 lembar, sampai 3 minggu, sampai 3 malam, sampai nggak tidur, nggak ada solusi kan? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau kamu datang ke Tuhan, saya percaya Tuhan kasih solusi kelegaan buat hidupmu. Yang ketiga, orang Farisi dan pemungut cukai. Nih ya, nanti kalian bisa baca. Itu orang Farisi itu ngerasa dirinya hebat. Gue tuh nggak kayak lu tuh dosa. Hidup gue tuh lebih bener, gitu ya. Hidup saya tuh lebih benar. Ingat ya satu hal, bahwa ketika engkau direndahkan, Tuhan akan meninggikan engkau. Benar, ya di dalam Lukas 18 ayat 9 dan sampai 14, dia itu kondisinya direndahkan, nggak kayak dia nih. Nih orang mau cukai nih, udah dosanya banyak, berani lagi masuk gereja. Kadang-kadang kita ketemu begitu ya, teman-teman kita juga suka merendahkan ya. Bahkan teman-teman di rumah, bahkan orang tua kita sendiri, ngapain lu ke gereja? Hidupku tetap aja kayak gitu. Nah, jadi ketika kejadian orang Farisi dan pemungut cukai, Yesus bilang, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi siapa yang direndahkan akan ditinggikan. Jadi kalau saat ini sedang terintimidasi, direndahkan orang, berdoalah dan percayalah suatu saat engkau akan ditinggikan. Ya, yang keempat, Yakub menghadapi Esau. Waduh, Yakub penipu Esau. Saat dia bergulat dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 2, malaikat Tuhan bilang jangan takut. Kadang-kadang di situ tuh kita bisa lihat Yakub itu tidak punya way out, tidak punya jalan keluar. Dalam arti kata dia itu takut, tapi belum terjadi hal yang ditakutkan. Pernah nggak terintimidasi dengan itu? Pernah ya? Pernah
belum tentu hal itu terjadi, tapi sudah terintimidasi dengan ketakutan. Jadi akhirnya kita nggak berani berjalan, kita nggak berani ngambil keputusan, kita nggak berani keluar dari intimidasi itu. Akhirnya takutlah, cemaslah, berkesinambungan, dan akhirnya tidak menemukan jalan keluar. Tetapi Tuhan bilang begini, jangan takut sebab aku menebus engkau, aku memanggil engkau dengan namamu dan engkau ini kepunyaanku. Ayat 2, ada janji Tuhan buat dia. Jadi ketika kamu terintimidasi, ada janji Tuhan buat hidupmu. Jadi jangan mau diintimidasi dan jangan mau mengintimidasi gitu ya. Nah yang kelima, ini yang paling seru nih, manusia versus iblis. Ya, dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 itu adalah kegiatan manusia yang diintimidasi yang gak kelihatan. Iblis namanya. Tuh, terintimidasi. Lawannya apa? Lawanlah iblis yang berjalan di sekeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, jadi ada 5 nih. Ada 5 contoh. Oke? Ada lagi? Oke, gantian. Nanti kalau selain itu ada yang mau nanya silakan. Oh, berarti intimidasi itu lebih banyak ke negatifnya ya kayak? Banyak negatifnya karena apa? Karena mungkin saat itu dia merasa tersakiti, nggak punya jalan keluar gitu ya. Kata-kata yang menyakitkan. Itu tadi dorongan-dorongan yang menyakitkan itu membuat perilaku kita secara otomatis jadi negatif, gitu ya. Dan ya saya sih pernah terintimidasi juga ya di kerjaan ya, sampai pun leader bilang, kualitas lu turun, seret, males gua. Dan itu walaupun kata-kata sekecil itu doang ya, emang langsung Begitu ya. dan ya mungkin nggak separah orang-orang, tapi Ya. pasti kan ada dampak. Ya, pasti ada dampak. Dampak psikisnya itu salah satunya stres. Ya, depresi. Dan itu gimana kita cara untuk ininya kan menangani orang-orang tersebut atau terhadap diri kita sendiri, itu kayaknya susah banget. Keluarnya ya. Iya. Oke, saya coba ulang dulu ya. Ini intimidasi secara umum. Bentuk perilaku yang mengancam dan sering diasosiasikan sebagai perilaku yang menuju kekerasan yang tidak sesuai dan tidak menyenangkan. Kayak tadi yang dialami oleh Esa. Yang kedua, menurut Alkitab, sesuatu hal yang membuat kita cemas, takut, kehilangan harapan, gugup, panik, dan dapat muncul dalam hidup Anda dari berbagai sumber. Bisa dari bos kamu, dari teman, dari saudara, bahkan dari iblis sendiri, dari pikiran itu bisa. Nah, saya mau kasih tahu sama teman-teman, ada hal yang penting yang teman-teman harus tahu. Benar-benar harus tahu bahwa bagaimana kita terlepas dari yang namanya intimidasi. Apakah teman-teman mau terintimidasi terus? Mau? Gak mau kan? Contoh kasus intimidasi dalam sekolah, bullying dalam sekolah. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami juga. Kamu nilainya merosot, kayak tadi, kualitas kerjanya merosot. Kalau kalian terintimidasi dengan itu dalam hal negatif, maka kalian akan stres. Akan nggak bisa ketemu jalan keluar. Marah-marah, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa. Tapi kalau dalam hal yang positif, kalian membangun diri kalian di dalam positive mindset, secara otomatis ketika kata-kata yang seperti itu, maka kalian akan throwback, kembali ke belakang, flashback, apa ya? Apakah saya sudah melakukan sesuatu hal yang kurang? Harus lebih lagi. Dalam arti kata, kadang-kadang kita diposisikan, dipersalahkan, dipojokkan, direndahkan untuk satu tujuan. Saya nggak pernah menganggap orang merendahkan saya, mengejek saya, memojokkan saya dalam hal yang negatif. Saya nggak pernah lihat itu. Saya selalu lihat positive mindset. Saat ini saya direndahkan, saya tidak dianggap. Suatu saat kau akan menganggap saya. Ya, nah ada 4 hal yang perlu kita miliki ketika kita mau terlepas dari intimidasi.
hal yang simple tapi harus dilakukan. Yang pertama, di 1 Petrus 5 ayat yang ke-9, coba slide-nya, yuk kita baca sama-sama yuk. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. That's the point. Ketika kalian terintimidasi, jangan kerasa, aduh gue yang paling menderita. Hello, masih banyak orang yang lebih menderita dari kita, benar? Tapi kenapa mereka bisa tetap hidup? Karena mereka melawannya dengan iman yang teguh. Kalau nggak punya iman bagaimana? Ya nggak bisa ngelawan. Iman yang teguh. Iman yang teguh itu dari mana? Saya mau tanya, iman yang teguh dari mana, teman-teman? Angkat tangannya yuk. Dari mana teman-teman iman yang teguh? Dari diskotik? Enggak. Iman yang teguh dari mana? Dari chit-chat sama teman? Iman yang teguh dari mana? Dari firman Tuhan, dari kebenaran Tuhan, dari ibadah yang kalian lakukan. Sebab itu jangan main-main dengan ibadah. Ya, iman yang teguh, lawan. Kalau kamu nggak bisa lawan yang namanya intimidasi, penderitaan secara psikis dan secara mental, secara fisik, dengan iman yang teguh, saya rasa kita tidak mampu. Kalau di sini ada kekerasan fisik, siapa yang pernah digebukin sama temannya? Pernah? Ditampol gitu sama temannya, pernah? Belum pernah? Kamu jelek, kamu nggak bisa masuk grup kita. Itu pernah? Ada? Oh, kamu Kristen, kamu nggak bisa masuk grup kita, ada? Nah, itu ada. Ada ya. Itu pasti ada kan. Nah, bagaimana kita melawannya? Karena iman kita yang teguh. Saya dari dulu selalu saya bilang sama anak-anak muda, kalau ada orang yang bilang kamu itu Kristen, ya kan, kamu itu nggak segeng sama kita, whatever, selesai, nggak apa-apa. Jangan jadi, aduh, aku nggak punya temen dong. Halo, temen tuh di sini banyak ya, ya kan, bener nggak? Nggak semua teman-teman bisa menerima kamu apa adanya. Carilah teman yang baik, apalagi satu pergaulan di dalam Yesus. Saya nggak bilang di luar jelek, tidak, tapi meminimalisir segala kemungkinan yang tidak baik. Sebab pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. So that's why teman cari teman gereja yang benar-benar takut Tuhan. Nah, yang pertama lawan ya. Jadi kalau yang terintimidasi nanti di rumah, coba ingat-ingat, saya terintimidasi dengan apa sih? Mungkin dengan masa lalumu yang kelam. Terintimidasi, wah kamu tuh dulu tuh begini. Terus kalau udah masa lalu mau diapain? Mau dirubah, mau diputar kayak film rewind gitu ya. Dihapus yang jelek-jelek bisa? Nggak bisa. Berdamai dong dengan masa lalu, ya kan? Nah, itu yang pertama, lawan ya, dilawan ya, oke? Dilawan dengan iman yang teguh, oke? Putus dari pacar, sakitnya minta ampun, terintimidasi. Sehingga kalau nyari cowok jangan kayak mantan pacar gue. Akhirnya apa? Lama dapet cowoknya ya. Itu nggak bisa berdamai dengan masa lalu. Yang kedua adalah pengharapan yang teguh. Lukas 18 ayat yang ke-14. Bisa LCD Lukas 18 ayat yang 14. Ini yang kedua. Oke. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Siapa ya, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi ini adalah pengharapan. Ini seperti pemungut cukai dan orang Farisi. Dia terintimidasi dengan kata-kata yang memojokkan. Lihat tuh dia berdosa
saya enggak, saya nggak mencuri, saya nggak berzina, saya nggak ini. Jadi ketika kamu terintimidasi dengan hal yang tidak menyenangkan, ingat satu pengharapan adalah bahwa suatu saat kamu akan ditinggikan Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi jangan mau terintimidasi lama-lama. Putus pacar terintimidasi udah selesai, ya kan? Gak punya teman terintimidasi selesai. Jangan, ayo dong semangat, bangkitkan semangatnya. Jadi kalau kalian punya pengharapan, secara otomatis menimbulkan positive mindset. Ya, kenapa saya selalu bilang positive mindset? Itu sangat membantu loh, menolong banget. Ini dari pikiran semua soalnya kuncinya. Ya, yang ketiga, positive mindset. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Ini yang ketiga ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi. 1. Meneguhkan. 2. Menguatkan. 3. Mengokohkan. 4. Setelah kamu menderita. Apa? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Jadi penderitaan yang kamu alami saat ini ada maksud dan tujuannya Tuhan. Kalau itu memang benar-benar itu Tuhan yang membawa kalian dalam proses itu. Tapi ada yang terintimidasi karena mau-maunya sendiri, membiarkan hal-hal yang negatif masuk ke dalam dirinya. Makanya kadang aku dengar sama orang, Tuhan janganlah berikan ujian ini kepada saya. Kurang kerjaan apa Tuhan menguji kamu ya, gitu ya. Ya kan? Kalau itu kamu buat sendiri, terus kamu bilang ini ujian dari Tuhan. Contohnya gini, kamu sakit perut gara-gara makan cabai. Terus ada cabai, kamu makan. Begitu sakit perut, gulung kuming, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi dalam hidupku? Tuhan bilang, what? Gitu ya, lu salah sendiri. Gitu ya. Itu dia yang jadi masalah sekarang. Kita ngerasa terintimidasi, kita ngerasa penderitaan kita seperti ini. Kadang-kadang itu harus kita flashback, ingat apakah emang kita yang buat atau memang rencana Tuhan, proses dari Tuhan. Tapi yang Tuhan janjikan bahwa itu akan melengkapi kamu, meneguhkan kamu, menguatkan kamu, mengokohkan kamu, dan kamu akan mengerti rencana Tuhan di balik ini semua. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah harus memiliki pengampunan. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang apabila seorang menaruh dendam. Jadi tadi saya menyinggung ya, orang mengintimidasi karena sudah pernah diintimidasi. Sebab itu berdamailah dengan masa lalumu. Mengampuni. Mungkin kamu pernah diintimidasi sama papa kamu, Ira contohnya. Secara otomatis nanti Ira sama pacarnya akan mengintimidasi. Ya. Dalam pernikahan juga sama. Kalau papamu konsep dirinya bapakmu dulu itu sangat keras dengan mama kamu, otomatis kamu akan mengintimidasi suami kamu nanti. Atau sebaliknya. Kalau kamu pernah terintimidasi dalam keluarga kecil, dari keluarga ya, dari yang pertama keluarga, kamu secara otomatis akan mengintimidasi teman kamu. Contoh, sekarang ya. Contohnya dari kecil nih, dibilang papa kalau misalkan saya nggak juara, saya nggak dapat apa-apa. Jadi terintimidasi kan, wah saya harus juara, tung. Gimana caranya, pokoknya saya juara supaya dapat hadiah. Ada positifnya, kita jadi belajar. Negatifnya kita nggak pernah akan puas, ya. Selalu menuntut lebih terhadap diri kita ataupun orang lain.
Sehingga ketika kita punya teman, misalkan mohon maaf, agak-agak lola, ih lu mah goblok banget deh, ya kan? Lu lola lo, gitu kan? Secara otomatis kata-kata kita yang keluar seperti itu, karena kita dari dulu di-push harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebab itu teman-teman, kalau di sini yang mengalami hal yang seperti itu, berdamailah dengan masa lalumu. Mungkin masa lalumu kelam, masa lalumu gak enak. Terlebih ya, yang pernah seks bebas. Wah, saya hidupnya dulu kayak gimana nakalnya gitu ya. Berdamai dengan masa lalumu. Supaya ketika nanti membina suatu hubungan pacaran atau membina hubungan pernikahan, kamu tidak akan terintimidasi. Pengampunan yang mengintimidasi kamu dari kecil, orang tua, punya kepahitan dengan orang tua, ampuni. Terintimidasi dengan teman, terintimidasi dengan siapapun itu, masa lalu maupun pikiran maupun perkataan, berdamai. Soalnya kenapa? Kalau kita tidak berdamai, artinya mengampuni masa lalu kita, berdamai dengan masa lalu kita, siapapun orang yang mengintimidasi kita, secara otomatis kita akan mengintimidasi orang lain. Jadi rantai itu harus diputusin. Nah, dari siapa? Dari kita sendiri. Itu ya, jadi ada 4 ya. Jadi 4 ingat-ingat itu, sampai di rumah diingat-ingat, jangan dilupain. Nanti terintimidasi lagi kamu ya. Memiliki keyakinan yang teguh, memiliki pengharapan yang teguh, memiliki positive mindset, memiliki pengampunan. Jadi ini yang harus dipegang ya. Itu yang saya dapatkan untuk keluar dari intimidasi. Ya, itu yang saya akan sharingkan malam ini. Dengan saya Tuhan, kami akan terbang tinggi Tuhan. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.
satu worship leader juga singers. Yang satu namanya Grace. Kalau angkat tangan Grace, ya boleh nanti kasih salam corona gitu ya. Grace nanti dimasukin di grup sahabat koper supaya info ibadah bisa diikuti. Sama yang satu lagi Pasca. Halo Pasca, mana Pasca, bisa angkat tangan Pasca? Iya. Jadi gampang mengingat namanya ya. Grace tuh gampang tuh Grace. Ada juga teman kita di sini Grace ya. Terus Pasca, ingat aja Pasca, ya kan? Hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Jadi mereka ini adalah seorang pelayan Tuhan dan selamat bergabung Grace dan Pasca. Selamat beribadah di tempat ini. Kalian bukan orang asing ya, tapi kalian adalah sahabat-sahabat kita di dalam Tuhan, saudara-saudara di dalam Tuhan. Mungkin karena hujan kali ya, sedikit yang hadir dari beberapa acara obsesi ini, yang tersedikit malah yang datang. Paling sedikit, biasanya kan banyak karena hujan kali ya. Teman-teman semua, mungkin tadi kelupaan satu lagi jenis intimidasi yang sering kita lakukan adalah cyberbullying. Nah, ini yang sering lewat media sosial. Ya kan? Mungkin kalau kita ngomong empat mata takut, ya udahlah lewat WA, lewat Facebook, itu namanya cyberbullying. Nah, ini yang sering terjadi, suka ngancam orang, nakut-nakutin orang di media sosial. Jadi hati-hati, ya kan? Jadi jangan sampai kita menjadi salah satu pelaku cyberbullying. Dosa nakut-nakutin, ngancam orang lewat media sosial. Karena ini semua adalah kita pengguna media sosial yang paling aktif. Daripada ngancam orang, lebih baik tulis ayat-ayat Alkitab di Facebook kamu, ya kamu. Setuju ya? Itu dia. Nah, kita ini pelaku cyberbullying, ya kan? Dan jangan sampai kemudian kita ini orang yang harusnya tadi dikupas tanda-tanda orang yang terintimidasi. Tadi belum ya? Tanda-tandanya orang yang terintimidasi itu kayak gimana? Sudah, oke. Masih ada nggak yang terintimidasi dengan kuburan? Ayo, lewat kuburan takut. Nah, itu orang yang terintimidasi. Benar nggak? Jujur saja, ya kan? Ya, jadi harus buktikan malam ini saya udah lepas dari intimidasi. Nanti lewat cari kuburan, mana kuburan sini, ke sana. Iya, ya kan? Membuktikan Anda sudah tidak terintimidasi dengan kuburan. Saya serius ini, setuju. Serius saya. Banyak orang, termasuk orang Kristen, bahkan ada pendeta yang terintimidasi dengan kuburan. Begitu lewat kuburan dia takut. Nah, ini orang yang terintimidasi, ya kan? Ada yang terintimidasi dengan gelap. Begitu lampu kamar dimatiin dia teriak. Nah, ini orang terintimidasi dengan gelap. Nggak usah jauh-jauh lah. Ada pada dirimu nih kan? Ada kan? Nah, itu dia. Ada pada dirimu. Nah, ini harus bebas malam ini. Seringkali kita dapat intimidasi itu dari orang tua. Nen, kamu udah umur 30, Nen. Tahu maksudnya? Cepat-cepat nih. Nah. Ayo, udah kepala 3 ini. Ini kepala 1 dari lahir sampai sekarang 1 dibilang kepala 3. Artinya umurnya udah 30, Nen. Ayo, terintimidasi kan? Akhirnya ya udahlah, daripada ini cari siapa saja, nggak boleh. Hati-hati dengan kata intimidasi. Sebenarnya malam ini temanya seru.
tetapi kalian gak mau bikin seru sih. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari. Bagi Kristus Yesus Tuhan, sumber kemerdekaan, yang memerdekakan kami dari roh ketakutan. Karena firman Allah berkata, aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, keberanian. Kami tahu Tuhan, ada banyak intimidasi yang terus mengancam hidup kami sampai hari ini. Entah dari manapun sumbernya. Tetapi melalui acara obsesi malam ini, diskusi sharing bersama, bahwa untuk keluar dari intimidasi, pertama-tama kami harus datang kepada Yesus. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat dan letih lesu, yang terintimidasi, aku berikan kelegaan, kemerdekaan, kelepasan kepada. Kami bersyukur malam ini Tuhan, bahwa kami bisa bebas dari intimidasi. Itu juga karena faktor diri kami sendiri. Kami harus memiliki pikiran yang positif, kata-kata yang positif, komunitas yang positif, tindakan-tindakan yang positif, sehingga kami tidak terintimidasi oleh berbagai macam dunia ini. Tolong kami anak-anak muda, sehingga kami bisa sukses, bisa berhasil, bisa bebas, bisa berkemenangan, sehingga kami bisa berkarya jauh lebih baik lagi bagi kemuliaan Tuhan. Anak-anak Tuhan malam hari ini, anak-anak muda yang terintimidasi rohnya, terintimidasi pikirannya, terintimidasi jiwanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan membebaskan engkau melalui kuasa firman-Nya. Terima kasih buat semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam ini. Berkati mereka semuanya. Berkati juga Bapamu yang sudah menyampaikan, men-sharingkan kepada kami tentang intimidasi malam ini. Berkati senantiasa. Berkati saudara kami Grace dan Pasca yang sudah bergabung dengan kami. Berkati kedua anak muda ini, masa depan mereka penuh dengan pengharapan dalam tangan Tuhan. Tuntun kami dan tuntun mereka semua bagi kemuliaan Tuhan. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat sejahtera daripada Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah kami malam ini. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau sukacita mulai malam ini, besok dan sampai selama-lamanya.